kalau bulan Islam itu dimulai awalnya dari bulan Muharram. Kalau Masehi akhir bulannya Desember. Tapi kalau bulan penanggalan Islam akhir bulannya namanya Dzulhijjah, bulannya orang-orang haji. Lalu apa bedanya antara Masehi dengan Dzulhijjah dan Masehi dengan Hijriyah? Kalau penanggalan Masehi itu beracu kepada matahari, tapi kalau penanggalan Hijriyah itu beracu kepada bulan. Jadi saya kasih keterangan dulu biar panjenengan paham. Sekarang ini katakan tanggal 19 bulan Juli. Kapan masuk tanggal 20? Besok pagi. Artinya gampangannya waktu subuh. Dia mulai masuk tanggal 19, tanggal 20. Mulai pintu keluarnya matahari, berarti di situ berganti tanggal. Tapi kalau Hijriyah tidak. Mulainya dengan keluarnya bulan. Kapan keluar bulan? Kalau matahari tergelincir, matahari turun, bulannya naik. Berarti penghitungannya gampang-gampangannya dimulai dari waktu maghrib. Jadi kalau sekarang ini sudah bukan tanggal 1 lagi, Muharramnya tanggal 2. Kenapa? Sudah masuk tadi waktu maghrib, tanggalnya berubah. Tapi kalau Masehi besok berubahnya mengikuti matahari. Hijriyah mengikuti bulan. Jadi di sini panjenengan harus paham dulu. Lalu kenapa dikatakan Hijriyah? Makhudun minal hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Hijriyah karena diambil dari hijrahnya Nabi. Dahulu Islam ini tidak punya penanggalan, di zamannya Nabi tidak ada penanggalan, Bapak Ibu. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulai berpikir karena di situ terjadi surat menyurat antara raja ini ke negeri sana, ke raja yang itu, ada komunikasi. Tapi dia tidak punya tanggalan. Akhirnya para sahabat tadi ini bermusyawarah bagaimana kalau Islam ini punya penanggalan sendiri. Dan itu disetujui. Tapi yang jadi masalah, kapan dimulai bulan pertamanya ini? Mereka rapat, ada yang mengatakan awal bulannya diambil dari bulan Maulid. Kenapa? Karena di situ awalnya dilahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada mereka yang berpendapat jangan Maulid, diambil di bulan Rajab saja awalnya. Kenapa? Karena di situ Nabi melakukan Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Ada juga yang mengatakan jangan Rajab, ambil saja bulan Ramadan karena di situ ada nuzulul Quran. Ternyata dari pendapat-pendapat ini yang paling diterima adalah pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mempunyai inisiatif, jangan, yang lebih tepat kita ambil pada waktu hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disetujui. Maka itu dikatakan penanggalannya Hijriyah, yang diambil dalam kalimat hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari mana Kanjeng Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dikatakan di dalam maulid tiba, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu di Madinah. Nabi itu lahirnya di kota Makkah, Pak Ibu. Lahirnya Nabi di kota Makkah. Tapi akhirnya Nabi hijrah ke kota Madinah. Untuk apa Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah? Karena waktu itu di kota Makkah Nabi banyak yang memusuhi. Nabi akan diadakan pembunuhan. Nabi dicaci, Nabi disakiti. Intinya sangat keras sekali penduduk Makkah untuk melawan Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad. Kalau kita sekarang pengajian Pak menyebarkan agama ini sudah enak ini. Datang-datang dikawal, datang-datang ditabui hadroh,
masih dapat makan, dapat larutan, walaupun hanya satu. Habis pengajian masih dapat berkatan, moga-moga gede berkatnya. Intinya kita masih enak, tapi di zaman itu Nabi Muhammad ingin menyebarkan agama Islam ini bukan dengan sambutan makanan, bukan dengan sambutan terbangan, bukan orang-orang berdiri dan cium tangan, tapi mereka menyambut Nabi Muhammad dengan lemparan-lemparan batu. Pernah Nabi itu mengajak orang masuk ke Islam di daerah namanya Taif. Di Taif ini dulu Pak, tidak ada orang Islamnya sama sekali. Di Taif ini semuanya penyembah-penyembah berhala. Ada yang menyembah matahari, tidak ada orang Islam sama sekali. Lalu Nabi memberikan agenda. Besok tanggal sekian waktu ini kita akan ke Taif. Subhanallah, informasi ini tersebar sehingga orang-orang kafir yang ada di Taif mereka tahu. Sebentar lagi datang loh ke kita ini orang yang namanya Muhammad, yang katanya dia punya Tuhan, Tuhannya nggak kelihatan. Dia akan mengajak orang-orang sini untuk menyembah Tuhannya Muhammad. Hati-hati, jangan sampai ada yang terpengaruh dengan Muhammad kalau dia datang. Akhirnya begitu Nabi SAW datang di kota Taif, orang-orang sudah siap. Yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil disuruh keluar dari rumahnya untuk mereka mengambil batu-batu untuk menyambut Nabi Muhammad. Apa yang terjadi begitu Nabi Muhammad datang? Bukan disambut dengan tolakan batu. Nabi Muhammad datang bukan disambut dengan marhaban, tapi Nabi Muhammad datang disambut dengan lemparan-lemparan batu sampai hatta kusirat rubaiyatuh, sampai terkena gigi Nabi dan akhirnya ada yang terpecah gigi Nabi Muhammad. Ada juga yang melempar batu sampai kena kepada keningnya Nabi Muhammad yang akhirnya tertetes darah di kota Taif tadi. Tapi darah yang netes dari keningnya Nabi diterima dengan tangannya Nabi. Jadi tidak dibiarkan darah ini netes ke bawah. Sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tak terima darah yang mengucur dari keningmu dengan tanganmu? Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, saya takut kalau darahku ini karena lemparan batu ini lalu menetes ke bumi, saya takut Allah akan menurunkan murka, Allah akan marah kepada penduduk Taif, dan saya tidak menginginkan itu semuanya. Karena saya menginginkan walaupun mereka saat ini benci dengan saya, walaupun saat ini mereka musuh dengan saya, tapi saya tetap minta kepada Allah agar Allah turunkan hidayah. Kalau tidak orang-orang ini yang menjadi pengikut saya, semoga nanti anaknya keluar menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu tidak mau menjelek-jelekkan walaupun musuh. Nabi itu tidak mau mendoakan jelek walaupun kepada musuh. Dan ini hijrah Nabi yang perlu kita sampaikan dan perlu kita pahami. Yang kita mengaku umatnya Nabi, maka contoh Nabi. Kalau Anda mengaku ke umatnya Nabi, ngaku cinta kepada Nabi, tapi Anda nggak mencontoh Nabi Muhammad, terus bukti cintamu apa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tandanya orang cinta itu harus mengikuti yang dicintai. Dan Nabi tidak mencaci, Nabi tidak menghina. Walaupun kepada musuhnya yang melempari batu, Nabi tetap mendoakan, saya berharap mereka mendapatkan hidayah. Kalau mereka nggak dapat hidayah, semoga anak-anak mereka nanti menjadi orang-orang Islam. Nggak ada yang didoakan jelek sama Nabi, para hadirin. Akhirnya malaikat yang menjaga gunung nggak kuat. Malaikat datang kepada Nabi SAW, turun mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu wahai Rasul. Saya tidak sanggup melihat bagaimana jahatnya orang-orang Taif kepada kamu. Tolong izinkan aku wahai Muhammad Rasulullah untuk mengangkat gunung yang ada di kota Taif. Saya ingin angkat gunung. Maka Rasulullah bertanya, kamu mau pindahkan kemana gunung itu? Maka malaikat mengatakan, saya ingin letakkan gunung ini di atas kepala orang-orang yang kurang ajar kepada Muhammad.
biar saya angkat gunung ini, akan saya letakkan di atas kepala orang-orang yang kurang ajar kepadamu. Apa jawab Nabi? Apakah Nabi mengatakan, oh iya, angkat aja, bunuh aja mereka, sakiti aja mereka? Sama sekali tidak. Nabi SAW mengatakan kepada malaikat, irji ila makanik, kamu kembali ke posisi kamu. Kembali kamu, jaga gunung, jangan ikut turun. Yang disakiti saya dan saya sudah memaafkan orang yang menyakiti saya. Tidak ada urusan sama kamu. Kembali lagi, jangan sakiti mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Mereka ini orang-orang yang lagi tersesat. Mereka orang-orang ini yang tidak tahu kebenaran. Jangan kau letakkan gunung di atas kepala mereka. Jangan, kembali lagi. Hadirin rahimakumullah, lihat bagaimana akhlaknya Nabi, lihat bagaimana sabarnya Nabi menghadapi lawan. Jangan menghadapi kawan atau menghadapi orang yang baik. Nabi dihadapkan dengan orang-orang yang musuh kepada Nabi. Akhlaknya Nabi tidak mencaci, akhlaknya Nabi tidak menghina, akhlaknya Nabi tidak mendoakan orang-orang itu untuk celaka. Maka itu Anda juga harus ambil pelajaran yang pertama dari sini. Kita harus rubah cara berpikir kita. Kita jangan gampang loh Pak mendoakan orang-orang untuk Tuhan jelek. Kalau ada orang sakit hati kepada Anda, kalau ada orang yang mencaci Anda, ada orang yang menghina Anda ingat Nabi Muhammad. Anda harus contoh Nabi Muhammad. Jangan orang yang mencaci Anda doakan untuk celaka. Jangan. Kalau ada orang yang menyakiti Anda, jangan Anda sakiti, karena Qur'annya bukan begitu. Qur'annya itu infaq billati hiya ahsan. Kalau ada yang tidak baik kepada kita balas dengan kebaikan. Bukan berarti keburukan harus dibalas dengan keburukan. Berarti sekolah. Artinya sama saja kalau begitu. Apa bedanya dengan orang yang jahat? Kalau kita dikasih jahat lalu kita balas dengan jahat. Hadirin rahimakumullah, Nabi memutuskan karena banyaknya serangan di kota Mekah, Nabi rapat. Dan sebelum itu Nabi sudah mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya nanti satu saat kamu harus pindah. Kemana ya Rasulullah? Saya harus pindah. Ditunjukkan ada satu kota yang di mana kota itu adalah kota Madinah zaman dulu. Namanya Yathrib. Dan di Yathrib itu, Madinah itu namanya juga disebut sama orang-orang Darul Wabah, tempatnya penyakit. Orang tidak ada yang mau dulu waktu masuk ke kota Madinah. Bahkan tanah Madinah itu banyak kosong. Orang-orang diizinkan, ayo yang mau ke Madinah, yang gak punya rumah, ambil tanah gratis di Madinah. Tidak ada orang mau dulu. Kenapa? Orang kalau sudah masuk ke Madinah, keluar dari Madinah dikucilkan, karena ini terserang penyakit tadi. Ini bawa virus. Dulu sampai begitu kota Madinah. Akhirnya Nabi SAW memutuskan kepada para sahabat, saya sudah dapat perintah dari Allah, ayo kita hijrah. Kemana ya Rasulullah? Ke kota Yathrib yang sekarang dikenal dengan kota Madinatul Munawwarah. Nabi membuat strategi. Strateginya begini. Jangan berangkat sekali rombongan dengan saya, karena kalau berangkat bareng langsung dengan saya, yang ada nanti dihadap. Kalau sudah dihadap kita tidak jadi hijrah, kita akhirnya perang. Jadi kamu berangkat saja. Dikira kamu nanti berdagang, berangkat saja, berangkat. Dan yang paling akhir nanti saya butuh satu teman yang untuk mendampingi saya. Sahabat langsung mengangkat tangannya, "Ana ya Rasulullah, saya yang mendampingi engkau ya Rasulullah." Pada resikonya tinggi loh mendampingi Rasulullah itu, bisa-bisa dihadap, bisa dibunuh, bisa diracun, bisa dipanah. Tapi sahabat ingin membuktikan cintanya. "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Tapi yang dipilih oleh Rasul waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Alladzi yuhajir ma'ana Abu Bakar. Yang ikut berhijrah kepadaku, yang bersama aku adalah Abu Bakar. Yang lainnya silakan jalan. Baik ya Rasulullah, mereka berangkat. Tapi ada satu kejadian, Pak. Sebelum Nabi berangkat, orang-orang kafir ini malah ingin membunuh Nabi. Ini kita dengar-dengar kata orang kafir. Kita dengar-dengar katanya Muhammad mau pergi dari Makkah. Nanti kalau pergi dari Makkah malah repot lagi. Bagaimana caranya? Nanti malam kita bunuh saja Muhammad. Kita masuk ke dalam rumahnya secara paksa. Waktu
Waktu dia tidur kita pegang. Malaikat Jibril memberi kabar kepada Nabi apa yang direncanakan oleh orang-orang kafir. Nabi sudah tahu. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, nanti malam saya mau dibunuh. Dan posisi pembunuhan saya di atas kasur waktu saya tidur. Saya ingin bertanya kepada kamu semuanya, ada nggak nanti malam yang mau menggantikan saya tidur di atas tempat tidur saya? Coba Pak bayangkan baik-baik. Ini tawaran bukan tawaran, ada nggak yang mau rumah saya? Ada nggak yang mau mobil saya? Ada nggak yang mau uang saya? Bukan tawaran itu, tapi yang ditawarkan oleh Nabi, nanti malam saya rencana mau dibunuh. Ada nggak nanti malam yang menggantikan saya di tempat tidur saya, sehingga saya mau keluar dan saya mau hijrah? Tawaran itu bukan tawaran gampang, tawaran nyawa. Tawarannya tawaran nyawa. Yang menggantikan tidur artinya siap dipenggal di atas tempat tidurnya. Bukan satu yang angkat tangan, bukan dua yang angkat tangan. Mereka berebut mengangkat tangan dan maju ke depan Rasulullah seraya mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, damri wa jasadi wa ruhi laka ya Rasulullah." Nyawaku, badanku, jiwaku aku persembahkan untukmu ya Rasulullah. Mereka berebut karena tekanan cinta kepada Nabi, karena tekanan cinta dan tekanan iman. Gak berpaling sama sekali. Maka Nabi mengatakan, anta ya Ali, kamu wahai Ali, dan tidur di atas tempat saya, tempat tidur saya. Baik ya Rasulullah. Bergembira Ali, sehingga diriwayatkan katanya Sayyidina Ali, sahabat meriwayatkan paginya Sayyidina Ali berselamatan. Ditanya sama orang-orang, untuk apa kamu rayakan, kamu seakan-akan gembira banget ya Ali? Kata Sayyidina Ali, nah saya bergembira karena nanti malam saya akan dibunuh menggantikan Rasulullah. Ini adalah ulang tahun, ini adalah kegembiraan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Pak mau mati sana Pak, dia mati sana ini. Subhanallah, untuk Rasulullah senang mereka. Untuk Rasulullah tidak ada perhitungan. Untuk Rasulullah nyawa mereka kasihkan, bukan susah. Sebenarnya dia punya aku mati dia. Jangan sebenarnya aku punya mati jangan tunggu. Itu terus nangis kok bukan aku mati. Ya Allah anakku, ya Allah bilangku. Enggak, mereka bergembira nanti malam saya mati, nanti malam saya mati. Alhamdulillah. Ini yang saya cari, ini yang saya tunggu-tunggu. Mati di tadi. Tapi untuk Rasulullah mati di jalannya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu mati di jalan Sudirman. Ngomong kok dari pembunuh diri. Mari mlebu kantor polisi utawa di masjid di bawah itu. Wow, mati jadi mati dari kemanten. Kemanten apa? Kemanten sangit dah. Itu bunuh diri itu namanya. Tapi kalau yang ini mati di jalan Allah dan di jalan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Ali malamnya tidur di tempat Rasulullah. Siap ya Ali? Siap ya Rasulullah. Ya wis nek ngono. Ayo turu. Sayyidina Ali tidur pakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Oh, itu dicium sama Sayyidina Ali. Ya Allah, ini tempat tidurnya Kanjeng Nabi. Ini selimut kain yang dipakai sama Nabi ditempelkan di wajahnya Sayyidina Ali. Wah, bahagia Sayyidina Ali. Gak lama kemudian orang-orang kafir itu singkat ceritanya datang. Oh, ada. Sayyidina Ali tak tidur waktu itu. Tapi memang sengaja ditutupi nggak obat biar seakan-akan terlihat itu. Orang kafir sudah bawa pedangnya, pedang sudah dibuka. Anak terbalaan, apa kita bunuh sekarang? Sebagian mengatakan, iya, bunuh aja. Ini Muhammad ini. Ini Muhammad ngomong tidur, bunuh aja. Selesai sudah. Baik, akan mulai dihunuskan, mau digoyang begini. Satu orang ngomong, jangan. Kalau tidur dibunuh nggak terasa sakitnya. Buat apa? Bangun-bangun disujud dah. Mending dibangunkan dulu. Sayyidina Ali bingung, dia gagal gitu. Akhirnya dioba-oba kakinya Sayyidina Ali sama orang-orang kafir itu dikira Nabi. Muhammad, Muhammad. Maka Sayyidina Ali mulai oba-oba, mulai gerak, pedang mulai digoyangkan lagi. Ini sudah sadar dia, sudah bangun dari tidur, mau dibunuh. Ada lagi yang ngomong,
Tenang dulu, dia nggak kelihatan pedangnya, tiba-tiba mati, nggak seru. Buka dulu, biar matanya lihat pedang, baru potong kepalanya, biar lihat sakitnya pedang kita untuk membunuh yang namanya Muhammad. Sayyidina Ali lepas, ya dibuka terus. Akhirnya dibuka waktu, begitu dibuka, anta ya Ali, lu kok koni? Iya aku ya. Lagi turunin Muhammad ini. Ganti Muhammad ini. Tahu mas Buddha. Pergi. Sudah kata Sayyidina Ali, tidak usah repot-repot. Kamu kan mau bunuh Muhammad, saya pengikutnya, saya bunuh sudah. Maka orang-orang kafir mengatakan, tidak. Kami tidak akan bunuh kamu. Yang ingin kami bunuh adalah kepalanya kamu, yaitu Nabi Muhammad. Subhanallah, akhirnya gagal membunuh Nabi. Sayyidina Ali menghadap kepada Nabi menceritakan, kata Rasulullah, saya sudah tahu. Malaikat Jibril mengatakan kepada saya, nanti yang menggantikan adalah Ali, tapi Ali gagal dalam membunuh Nabi. Tapi pembuktian cintanya Sayyidina Ali terbayar sudah. Jadi memang serius untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak serius ya nggak mau Pak orang mau tidur gitu. Sudah. Akhirnya berangkatlah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar berjalan. Dicari sama orang-orang kafir. Di sini Muhammad mulai diuber, arahnya cuma satu. Nabi mulai tahu, wah ini ada yang ngejar kita ini. Kita harus sembunyi dulu. Sembunyilah di gua dulu. Abu Bakar, kita istirahat dulu, berhenti ke tempat ini karena orang-orang mulai kejar kita. Baik ya Rasulullah, masuk ke dalam satu gua. Guanya. Kemudian kalau nanti sampai insya Allah dikasih rezeki panjang umur sampai Mekah Madinah. Nanti lihat itu tempat bagaimana persembunyiannya Nabi. Akhirnya Nabi masuk ke satu gua kecil, guanya duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Wah subhanallah, Rasulullah mungkin capek, akhirnya tertidur di bangkuan Sayyidina Abu Bakar. Kakinya Sayyidina Abu Bakar, mohon maaf, agak selonjor sedikit gitu. Nabi tidur, Sayyidina Abu Bakar nggak berani gerak, takut ganggu tidurnya Nabi. Alhasil, tengah-tengah tidur Nabi datang kala jengking Pak. Sayyidina Abu Bakar bingung tuh, orang-orang jengking, wedi apa? Takut kalau kala jengking ini gigit hati Nabi. Sehingga kakinya Sayyidina Abu Bakar, jari-jari kaki itu diobah-obah sedikit ini untuk mancing kala jengkingnya kayak nyakot sikilnya Sayyidina Abu Bakar kersane boten sampai nyakot kakinya kaki Nabi. Betul akhirnya kala jengkingnya mau kala jengkingnya menghampiri kaki Sayyidina Abu Bakar dan digigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Mesem Abu Bakar. Ini sikilnya dicakot kalau jengking mesem. Kenapa? Alhamdulillah, gak sampai nyakot dan Kanjeng Nabi sing dicakot sikile Abu Bakar. Ya loro secara sikil sakit, tapi secara hati bahagia. Setelah digigit lama, kena bisanya kala jengking, dilepas sama kala jengkingnya gigitan itu dan kala jengkingnya keluar. Tak lama kemudian Rasulullah bangun. Ayo Abu Bakar, kita lanjutkan perjalanan kita. Anda tahu orang kafir tadi itu sudah mau masuk ke gua ini Pak. Begitu mau masuk dilihat begini, ternyata di situ ada sarang laba-laba. Dan di atasnya ada burung merpati dorong. Sehingga orang-orang mau masuk gak situ, ono sarang laba-laba. Dan ngomong-ngomong ya rusak sarang laba-laba ini. Nah itu ono manuk dorong, mandek di gunung. Kalau ada orang masuk pasti terbang dia. Maka itu sarang laba-laba itu mempunyai jasa. Kalau Anda pernah haji atau umroh ke Mekah Madinah, Anda akan lihat burung merpati itu tidak ada orang yang bunuh. Burung merpati itu berjuta-juta, beribu-ribu, berjuta-juta. Sampai ke rumahnya orang-orang di atas AC itu buang kotoran, di situ kotor semua. Tapi tidak ada orang yang berani ngusir. Kenapa? Karena burung merpati itu dulu punya jasa kepada Nabi Muhammad. Pernah hinggap di atas tempat goa yang di situ orang-orang kafir mau membunuh Nabi, tapi dihalangi oleh burung merpati. Cek si ngomel. Ingin mengatakan kepada orang-orang kafir, di sini loh ada Muhammad. Tapi mereka nggak dengar dan tidak paham dengan bahasa cecek tadi. Akhirnya sampai sekarang gembung cecek itu nggak ada. Kenapa? Karena dulu cecek itu pernah khianat kepada Nabi Muhammad. Ringkas cerita bangun dari gua itu, Nabi jalan dengan Sayyidina Abu Bakar.
Bakar, anu ya Rasulullah, lat-latni akrab ya Rasulullah. Tadi kaki saya digigit sedikit sama kala sedikit. Tuh, kapan? Waktu di gua. Coba tak bilang, panjenengan tadi tidur ya Rasulullah. Oh, coba berdiri dulu kata Rasulullah. Mut rijlah. Coba ulurkan kaki. Maka kakinya Sayyidina Abu Bakar dihadapkan kepada Rasulullah, diludahi, diidoli. Setelah diidoli, digosok ambil tangannya Kanjeng Nabi. Detik itu sungguh. Detik itu sungguh. Kata Sayyidina Abu Bakar, kakiku yang pernah diludahi sama Kanjeng Nabi dan digosok dengan tangannya Kanjeng Nabi, sampai saya mati kaki itu tidak pernah sakit lagi. Karena hidungnya Kanjeng Nabi itu hidungku, nah hidungku bolong. Hadirin rahimahumullah, perjalanan berlanjut sampailah di kota Madinatul Munawwarah. Dari Madinah ada satu orang yang paling bengis kepada Rasulullah, ada orang yang paling musuh kepada Rasulullah. Gak cocok aku Nabi Muhammad ini. Awas nek nanti mlebu Nabi ini, tak antekno aku, tak lawan sama saya, tak bunuh sama saya. Maka orang-orang mengatakan, nanti dulu, ojo susu ngamuk, deloken dhisik niku jenenge Muhammad. Ya, jadi ini wis teko, antena nih. Akhirnya orang-orang waktu itu menunggu, ada yang naik di atas bukit sambil lihat-lihat begini, barangkali kelihatan Rasulullah datang. Belum kelihatan, besoknya lagi dicari lagi, tunggu lagi. Subhanallah, ketok Kanjeng Nabi numpak unta di Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang gembira. Karena gembiranya mereka melantunkan qasidah yang biasanya dibaca tadi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Sampai terus. Artinya apa? Tala'al badru alaina, telah datang kepadaku rembulan. Rembulan yang dimaksud Rasulullah. Min thaniyatil wada, dari arah lembah yang namanya Thaniyatul Wada. Jadi Thaniyatul Wada itu artinya nama lembah. Jadi waktu itu kelihatan Rasulullah, Tala'al badru alaina, sudah kita lihat itu ada rembulan kita datang, yang dimaksud Rasulullah. Min Thaniyatul Wada, yang berjalan melewati lembah yang namanya Thaniyatul Wada. Wajib syukru alaina, ayo kita bergembira karena kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi. Begitu Nabi datang, orang-orang berkerumun, orang yang paling benci sama Kanjeng Nabi ini Pak, penasaran. Endi sih jenenge Muhammad? Belum pernah jumpa sama Nabi, tapi wis mantul di sini. Begitu orang-orang kumpul berkerumun, orang ini ingin tahu mana yang namanya Muhammad. Begitu dilihat, orang ini mengatakan, Innahu la Muhammad. Iku lho sing jenenge Muhammad. Orang-orang mengatakan, sampai kok iso ngomong iku sing jenenge Muhammad, mau sampai gak tahu ketemu. Alim tu annahu laisa biwajhin kadzab. Saya lihat wajahnya paling berbeda adalah wajah dia. Itu orang manusia, tidak ada wajah kebohongan. Itu orang baik. Makanya dilihat orang baik atau orang tidak baik itu dari wajahnya, Pak. Wong itu ketok, wong itu api, wong itu gak api. Hati ini, hati kita ini akan bersinar kepada wajah kita. Kalau orang itu hatinya bagus, wajahnya ketok adem, ketok enak gitu loh. Duduk kalau ganteng, duduk kalau api. Tapi hati ini yang berpengaruh. Kalau hati kita ini kasar, kalau hati kita ini tidak cinta kepada Allah, kalau hati kita ini tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, wajah ini tidak enak. Duduk kalau glowing, duduk. Tapi kalau hatinya yang bersih, wajahnya ikut bersih. Hadirin rahimahumullah, akhirnya dilihat ini loh Muhammad. Terus para nono, ayo, jadi kau nanti musuh Muhammad, jadi nanti mati ini. Kau mana nono? Di parah nih. Anta Muhammad, kamu Muhammad? Naam. Kata dia, iya saya Muhammad. Langsung ulur ke tangan. Kenapa? Salaman. Pegang tangannya sama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan Tuhan dari Allah dan engkau adalah Muhammad Rasulullah. Langsung jadi pengikut Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena melihat keistimewaan yang ada pada wajahnya Kanjeng Nabi. Begitu caranya berani. Sudah, itu ringkasan kisah hijrahnya Nabi. Dan
kita juga di bulan Muharram ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Ada nanti malam hari Asyura. Kapan hari Asyura? Tanggal 10 bulan Muharram. Hari Asyura ini jadi wong dina keramat, Pak. Sampai wong-wong sing ahli keris iku lek wayahe Asyuraan diumbah keris. Wayahe umbah keris. Sampai ndak duwe keris sing mesti ya keris kuwi kuwi. Hadirin rahimakumullah, itu jarine orang-orang kowe iki dina keramat. Sampai ada orang-orang itu kalau sudah Asyuraan ono sing asmaan, ngutang pelor. Ada di berbagai daerah. Saya pernah diundang di situ acara Asyuraan dikir. Mari dikir nang orang nang abak ini isinya pelor. Tahu pelor ya? Pelor wis medani lho Pak, muter-muter iku. Kowe iku diwiriti mari lu dibagi nang wong dipangan 5-5. Aku ada di bawah malam pelor. Nah, aku nek wis goreng sih enak pelor. Kalau mau ini kersane kebal gak ono kebal-kebalan. Wis gak wong kok mangan pelor ya wis niate dhewe-dhewe aku karo wis penting aku gak melo-melo mangan pelor. Ini tahun mana diundang mana gak tau teko wis. Oh, mana disuguhi pelor. Ya syukur-syukur nang kene ya. Isu bisa kok, kenapa sih pelor? Artinya diyakini oleh mereka kalau 10 Muharram hari Asyura itu hari keramat. Keramatnya apa di hari Asyura? Hari diterimanya tobatnya para nabi. Ini saya kasih cerita sedikit. Nabi Adam alaihissalam gara-gara makan buah khuldi dikeluarkan dari surga. Bukan cuma dikeluarkan dari surga, dipisahno ambil istrinya Ibu Hawa 40 tahun lamanya. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Adam dan Ibu Hawa ditemukan lagi di Bukit Arafah. Nabi Adam selama berpisah, Nabi Adam istighfar. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti lek panjenengan boten nyepuro kula Gusti, kula teman-teman dados tiyang ingkang rugi Gusti. 40 tahun nangis jauh sepuro gara-gara cuma makan buah khuldi. 10 Muharram diterima fataba. Diterima tobaté Nabi Adam ditemokno kali Ibu Hawa ten Bukit Arafah tanggal 10 Muharram. Wonten malih Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar untuk dibakar di api oleh Raja Namrud. Gara-gara siji dosane Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim itu ngepuk patunge wong-wong sing disembah. Tadi ana wonten tiyang niku mboten nyembah pangeran, nyembah patung. Nabi Ibrahim kesel dikandani iki patung gak iso apa-apa. Oh enggak, ini patung iso. Akhirnya bengi-bengi Nabi Ibrahim gawa palu melebet ten tempatnya sholat tiang-tiang niku, patung sing paling gede didodok ndas pecah. Isuke wong-wong nek nyembah Tuhan ndas dilundung. Kok ilang ndas Tuhan kuwi? Oh, ndak ana maneh iki. Kelakonane Ibrahim iki. Ibrahim diparani Nabi Ibrahim. Ibrahim, sampean sing nuntut Tuhanku ya. Waktu itu Nabi Ibrahim berbohong. Nabi kok bojo. Kak, itu aku. Gara-gara itu akhirnya Nabi Ibrahim dipegang, dibakar. Pada waktu ditepil Nabi Ibrahim dilempar ke atas api yang besar, Nabi Ibrahim sadar, Gusti, kula nyuwun sepura ten panjenengan Gusti. Ditegur oleh Allah, Ibrahim, andai kata waktu itu kamu mengatakan kamu yang mecah Tuhan patung saya, lalu kamu mengatakan iya, maka akan datang pertolongan dari aku. Tapi karena kamu berbohong, maka tidak ada nabi yang berbohong. Kamu harus menerima hukumannya, dibakar di api. Dosa siji ku siksane gede, Pak. Lho ana wong maneh dosane akeh tenang-tenang rengas mrengetan mangko aku mati nang surga. Suben tidak. Iki dosa siji Nabi Adam cuma mangan buah khuldi tok ditalaken kok saking swarga. Nabi Ibrahim cuma mek bojo ngoten tok diobong nang dewi. Wong akeh dosane malah yakin mlebu surga. Kan iku tobat. Akhirnya waktu dikumpul Nabi Ibrahim dilempar ke api, Nabi Ibrahim minta maaf kepada Allah. Tanggal 10 Muharram itu kejadiannya, diterima tobatnya Nabi Ibrahim. Karena diterima tobatnya Nabi Ibrahim, senang gugur.
Allah memerintahkan kepada api jangan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Geni gak dia sampean geni sing adem sing nyelametno kayak Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim masuk ke api, ternyata apinya tidak panas, dingin. Kejadiannya tanggal 10 Muharram. Tak cerita papat toh ya, aslinya ono petang itu petang 24. Dari kapan? Tak cerita papat. Nabi yang kedua tadi. Nabi yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini ngajak umat, ayo rek nyembah Allah rek, ojo ini terus rek. Gak gelem umat, gak nurut Nabi Yunus. Akhirnya kata Nabi Yunus, wah, wong iki cang kali. Wis saya tinggal. Wong sing alot-alot gak usah diurusi, pindah nang daerah kono ae. Akhirnya pindah Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus pindah, dapat teguran dari Allah. Yunus, gak oleh Nabi putus asa. Nabi gak boleh putus asa. Nek sampean kalau umatnya sampean sih gak iso dikandani, masa ditinggal, golek coro, sabar, telaten, gak boleh ditinggal, malah ditinggal. Akhirnya dihukum sama Allah, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus alaihissalam di tengah-tengah perjalanan mogok. Yunus sampai rombongan ini, kapal ini mogok deh. Akhirnya ada orang pintar di atas kapal ini. Si, aku tak istikharah, mogok kapal ini apa? Ternyata di istikharoi ada satu orang yang naik di kapal ini yang Allah lagi tidak suka kepadanya. Sopo wong iki? Ayo ngene dikopiok, gampang-gampangnya begitu. Yang keluar namanya Nabi Yunus. Oh iki wonge. Nek terus yen apa? Ayo diangkat dibuang nang laut. Nabi Yunus diangkat dibuang ke tengah laut oleh orang-orang tadi. Hukuman karena Nabi Yunus putus asa. Begitu masuk ke tengah laut, Allah memerintahkan ikan yang namanya ikan Nun. Nun, buka mulutmu, terima itu Yusuf, masukkan ke dalam mulutmu. Maka ikan Nun mana kuwede. Nabi Yunus lugur nang di laut, wis teko tengah-tengah ditampani iwak Nun, masuk di dalam perutnya ikan Nun. Gelap tambah gelap. Di dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus sadar. Duh, iki yo rek dosa aku rek. Akhirnya di dalam perut ikan itu Nabi Yunus minta maaf kepada Allah. Moco dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diwaca kali Nabi Yunus 41. Mantun waca 41 diterima tobaté Nabi Yunus dan itu kejadiannya tanggal 10 Muharram. Nun muntahno Yunus nang pinggir laut kayak langsung selamat. Ikan Nun langsung mendekat kepada daratan dan dimuntahkan. Nabi Yunus selamat tanggal 10 Muharram. Terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini diperintah kali Allah pengen damel kapal, Pak. Kapal gede. Omahnya di pinggir laut, tapi perintahnya Allah pengen damel kapal. Akhirnya ya tetap aja buat kapal pemerintah sama Allah. Jadi ngomong sih gak seneng ngambil Nabi Nuh. Nuh, aja edan-edan Nuh. Niki kalau laut kok sampai gaya kapal. Betul semerap kalau diperintah pengiran. Oh, kok nanti pengiranmu bodoh aja, bodoh salah, gak masuk akal. Nabi Nuh tetap buat kapal sampai besar kapalnya, subhanallah. Pendek ceritanya jadi kapal. Jadi ngomong sih gak seneng ngambil Nabi Nuh itu ngeten tuh. Dirusak kapalnya. Ayo. Jadi kanca-kanca dia aja dirusak lah mari kan ceritane. Nuh gawe kapale suwe ngrusake dilur gak seru. Terus ya apa? Ini aja. Sing loro weteng ngisine nang dhuwure kapale Nabi. Enak. Tidak ada konten ya. Dadi wong-wong niku lek sakit perut Pak, munggah nang dhuwure kapale Nabi Nuh ngisi ngene. Napa? Nabi Nuh kira-kira ngantuk napa mboten? Kali Nabi Nuh ditinggali tok yo apa lakonan iki wong-wong iki. Awak dikowe gawe pengiran kapal, mari tadi kapal dingene. Ngamuk Nabi Nuh boten, Nabi Nuh sanjang Gusti Allah Gusti, perintahnya jenengan sampun kula laksanaken, kula pun damelaken kapal. Tapi kapal sakniki dingetenaken kali tiang-tiang, nggih pun kula pasrah napa dirasi panjenengan. Kang ngamuk Nabi Nuh. Sabar Nabi Nuh. Sampai kotoran tiang-tiang itu Pak pertama di peres betul langsung kata. Oh jadi memang isi kalau sakintan. Jadi di dua ceritanya. Apa ambil kuningan
aku udah ngising dulu. Pas ngisingnya, dan rumahnya beda gelen. Ngisingnya nggak soro, ngeten goyang-goyang. Kepreset, malpu nang jero kotoran iku aku buang. Ampune gak enak. Tapi biar remote malpu nang mriku sedaya kenging kotoran iku wae. Akhirnya ngapunten, sing bagian motor dibersihni. Nek ae kabeh, Pak. Dibersihni motor iki. Lho, mari dibersihni, kate melek. Lho. Tony. Lho Samsul. Lho Mbak Ti. Oh, ketok kabeh. Subhanallah, motor sing pijet dadi ketok. Lho, aku ketok. Yo kalah butae. Menang seneng. Oh ya aku gak butare, aku gak pijet mana rek. Aku ketok. Mosok aku sapa? Oh ya sampe iki, sampe iki. Lho, kok iso waras? Karo aku mangi sing lugur kena tahe dadakan tangi-tangi dewa waras. Dari wong-wong, kok diisik lah. Sampai ini kita menang toh kan. Tapi kita kok ndelok ambune awake iya bener. Jadi wong-wong iki kita satu jimane. Coba di jimane. Lah sapa sing coba kagelem aku entai kok digene nol kagelem. Ana wong pincang lah. Lah iki ae gawe korban coba. Ana sing pincang ae. Wah, cak kalau ngomong. Barang di bener ah. Bakal ngejungkal nang jero kapal Nabi Nuh. Terima, mlebu nang jero kotoran. Tangi-tangine boten pincang. Waras. Loh, berarti kotoran-kotoran sing ana nang jero kapal Nabi Nuh sakniki dadi obat rebutan ora. Nabi Nuh kok mesem panganan taekmu. Ayo. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Lek wis pangeran sing ngomong dadi mongko dadi. Karena Nabi Nuh cik sabare diloroi uang gak bales, dipasrahno nang pangeran. Allah sing ngatur, Pak. Allah sing ngatur. Ya napa carane sing Allah ngatur? Sing ngekeki kotoran kok bersih kotorane dhewe. Carane dirubah, Allah dadi obat. Dicoba kotoran iku kabeh sampai orang sing ngeri-ngeri entekan dikerik kapal Nabi Nuh wis entek keringane dikeki banyu dari sing ana ambu-ambune kayak angin balsem sampai bersih kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh cuma mesem kok ya Allah ternyata kabeh dipasrahno Allah ana jalan keluar. Jadi ini pelajaran sampai duwe masalah aja ditangani dhewe kenono. Sampai ono ruwet tawakal nang Allah. Oh, ono jalan keluar. Cuma ya gak langsung sih. Wong kabeh Nabi Nuh di sini sampai bono. Baru ono jalan keluar. Dudu sik separuh terus dikei jalan keluar kok. Intine Allah itu pasti maringi ujian sesuai dengan kapasitas. Sampai yang sing sabar nek ono ujian, nek gak kepengin ujian, ya ojo nang dunya. Hidup di dunia ini pasti banyak ujian. Wes ya, akhirnya entek kotorane Nabi Nuh ansal wahyu saking Allah. Nuh numpak ana dhuwure kapal. Ajakan wong-wong sing percaya ambek sampean numpak nang kapal krana mari kene tak tekono banjir gede. Tak tekono banjir nggih Gusti. Nabi Nuh munggah teng dhuwure kapal ngomong, sing percaya ambek aku munggah nang kapal, mari kene ana banjir gede. Sing numpak kapalku selamat. Man raqibat najah. Siapa wong sing numpak kapal Nabi Nuh selamat. Nah, orang-orang yang percaya dengan Nabi Nuh, begitu wis numpak kabeh, Nabi Nuh delok-delok ini, delok siji-siji. Anake gak ono. Anake Nabi Nuh, anake Nabi boten wonten. Bingung Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh panggil-panggil, "Ya bunayya, irkab ma'ana." Anakku, sini. Anaknya jenenge Kanan. Anakku, sini, naik kapal dengan ayahmu. Napa jawabe anake? Boten ya, kula tak munggah teng dhuwure gunung mawon. Nak, ate ora banjir gedhe, Nak. Boten napa-napa ya. Nggih nek wonten banjir kula tak melajeng teng dhuwure gunung. Aman, Pun. Boten mungkin banjir sampai nang dhuwure gunung. Wala takun ma'al kafirin. Kata Nabi Nuh, Nak, aja kumpul ambek wong kafir, Nak. Wah,
Nek sampean kumpul lebih wong-wong kafir kok katut golongane rono. Irkab mana? Wis lah numpak mbek ayah nang kene. Mboten murun. Akhire temen banjir teko fahala bainahuma maut. Akhirnya terpisahkan antara Nabi Nuh dengan anaknya dengan datangnya ombak munggah kapal Nabi Nuh, ombak nyamber orang nang dhuwure gunung. Akhirnya anaknya Nabi Nuh mati tenggelam. Ini pelajaran terakhir drama saya. Anaknya Nabi iso takut nabi wong kafir, Pak. Apa mana anak wong biasa? Bapaknya ustaz, anaknya pasti baik kan? Enggak pasti. Kayak kumpulan lihat apa? Orang tuanya orang mulia, anaknya belum tentu kalau tidak berjalan di jalan orang tuanya. Buktinya apa? Buktinya anak Nabi Nuh nang Quran. Sampai buka diri nang Quran, konconya. Cerita bagaimana anaknya Nabi Nuh tidak berjalan di jalan ayahnya, katut ambil wong kafir, mati deh kena tenggelam air banjir. Anaknya Nabi kok datang ati wong-wong saiki. Aku kadang-kadang ono anaknya abahe iki wong masyaallah, abahe wong apik, anaknya mendem. Apa-apa masih mendem iki. Iki anake iki. Anake sapa? Apa oleh anake wong iku? Terus apa? Lek anake wong iku. Oh iki anake yang sae iki. Apa? Terus mesti katut sae ngono nah. Ya kok diisih ra, kan dia diisih nang Quran. Anake Nabi Nuh lek kan nurut, coba anake wong biasa. Ayahnya hafal Quran. Apakah orang yang hafal Quran? Ayahnya hafal Quran, ibunya hafal Quran, lahir anaknya hafal Quran apa mboten? Mboten nek mboten purun ngapal napa? Abahe iso maca kitab Bismillahirrahmanirrahim. Diterangno kitab maknai kitab kono abahe piye ngaji mondok. Abahe walim lahir duwe anake kadil para pondok. Saged apa mboten maca kitab? Mboten saged karena ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Siji lek sugih, bapak sugih, anak lahir kadul sugih. Maka itu para hadirin rahimakumullah, kita harus punya akhlak yang baik. Kita contoh para nabi-nabinya Allah, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 10 Muharram itu akeh donga diterima, makanya diyakini 10 Muharram itu dina sing selamat. Akhirnya diadakanlah acara santunan anak yatim. Itu ya Pak. Bulan-bulan Muharram ini anak yatim santunono, yang anak yatim dilulus sirai. Karena oleh kau rambut di arek yatim itu sejumlah rambut yang diusap itu akan merontokkan dosa-dosa kita. Sing sayang nang arek yatim. Lek bulan Muharram sedekah. Kalau bulan Muharram berbuat yang baik. Terus jangan lupa tobat kepada Allah karena di tanggal 10 Muharram banyak kejadian tobatnya para nabi-nabi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin apa yang akan kalau sampaikan dan bersama tambahan ilmu sing manfaat. Bukan cuma dipirengaken tapi mugi-mugi sampai mansul saking mriki. Oh ngaji iku ngono berarti aku kudu ngene. Ada perubahan yang baik. Yang tadinya punya dendam, hilangkan dendamnya. Yang tadinya jahat kepada orang, jangan jahat lagi kepada orang. Yang tadinya ibadahnya kurang, ayo sing semangat ibadah.